Terus madu itu asli dan tidaknya, madu itu untuk orang yang sakit batuk, sakit pilek, itu biasanya ketika kita minum reaksinya sangat cepat sekali bagi penderita batuk, pilek, dan lain-lain. Oke Cok, jumpa lagi bersama gue Rizky. Jadi kali ini gue bakal nge-reaction videonya cap-capung ya. Jadi proses pembudidayaan madu lebah. Ya, buat itu semua yang belum subscribe, bantu di subscribe. Jangan lupa like, share, tinggalkan jika kalian berupa komentar, kalian request apa aja. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung lanjut simak videonya. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Eureka Indra Zatnika. Eureka Saya Indra owner dari Madu Pak Lebah. Zatnika. Alamat peternakan kita saat ini ada di Ciherang, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga. Di tengah-tengah Jadi sawah awal juga ya. saya untuk beternak lebah ini beberapa Peternakan madu, pekerjaan Pak. saya dulu memang saya Lebah. sempat di Pak dunia lebah ya? pelebahan juga. Kemudian awalnya juga dengan lebah itu takut, tapi setelah merasakan Digigit. sengat lebah, Bener. kemudian saya merasakan hasil dari lebah, sehingga Hah? saya mulai mencintai mengenai lebah. Kemudian mulai berdikari sendiri itu tahun 2013. Jadi awal mulanya memang saat itu 2013 dunia baru pelebahan berarti ya. itu masih sepi sekali. Jadi masyarakat khususnya di Jabodetabek ini itu untuk konsumsi madu khususnya itu masih sedikit sekali. Sehingga untuk mengawalinya kita dari direct selling, door to door, Jadi asap kemudian ya, bawa asap ya. sangat susah saat itu karena banyak sekali, apalagi masyarakat Indonesia itu dengan madu itu sangat sensitif sekali. Jadi banyak sekali pertanyaan kritis mengenai madu asli, madu palsu. Tapi kita yakinkan bahwa madu Pak Lebah ini murni, kemudian kita juga dari hasil pemanenan dari peternakan sendiri dan masyarakat itu sudah merasakan khasiatnya, sehingga alhamdulillah sekarang madu Pak Lebah penjualan Madu sudah Pak Lebah. dari Madu Pak Sabang Lebah. sampai Merauke kita sudah kita distribusikan semua. Udah ekspor ya. Madu asli dan madu palsu itu adalah pertanyaan klasik yang biasanya konsumen itu tanyakan. Pertama, madu asli itu pasti memiliki aroma. Aroma madu itu pasti wangi, ada yang kuat, ada yang Propolis tipis. Pak Lebah Kemudian mereknya. madu itu pasti bergas sebelum diturunkan ke airnya. Kemudian beberapa madu itu juga pasti setelah dipanen itu biasanya busanya tinggi, busa yang di permukaan madu itu tinggi. Terus madu itu asli dan tidaknya, madu itu untuk orang yang sakit batuk, sakit pilek, itu biasanya ketika kita minum reaksinya sangat cepat sekali bagi penderita batuk, pilek, dan lain-lain. Itu madu yang asli. Kalau madu palsu itu biasanya nggak ada aromanya. Jadi madu palsu itu biasanya ketika dibuka dia aromanya itu tidak ada sama sekali. Terus kemudian untuk di badan atau di tenggorokan itu biasanya dia agak serik sekali. Tapi kalau madu yang asli dia tidak di tenggorokan. Seperti itu. Karena banyak sekali pemalsuan madu saat ini yang dilakukan dengan berbagai cara, berbagai trik dan lain-lain. Beternak lebah itu kalau dikatakan susah tidak susah, tapi jangan gampang ya tidak bisa gampang. Jadi susah gampang lah ya Bang. Saat ini nih membutuhkan teknik. Beternak lebah ini tidak hanya nekat aja, tetapi kita harus ada ilmunya di situ. Nah, ilmu yang kita geluti, ilmu yang sebelum kita menggeluti lebah, kita harus pahami dulu lebah itu maunya bagaimana, pakan apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa nanti menjalankan peternakan lebah itu dengan baik. Karena lebah ini juga perlu perawatan, kesabaran, dan ketekatan kuat. Kita berhasil untuk sukses dalam dunia pelebahan. Ternak lebah itu adalah peternakan yang harus berkesinambungan dengan lingkungan sekitar. Penting sekali kita pahami bahwa peternak lebah itu tidak asal kita mendapatkan lebah, membeli lebah dan langsung kita biarkan aja dia menghasilkan madu, tidak bisa. Karena peternakan lebah itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh lebah. Sehingga saran saya kalau seandainya beternak lebah, kita harus memahami dulu apa yang diinginkan oleh lebah dan apa makanan yang dibutuhkan oleh lebah. Peternakan kita di sini ada lebah Apis mellifera seperti di belakang saya. Terus kemudian kita di sini ada lebah Trigona laevisec. Kemudian di sini kita ada lebah Apis cerana. Kemudian Trigona hitama. Kita ada yang lebah yang menyengat dan ada lebah yang tidak bersengat. Ini lebah nggak nyengat nih. Sistemnya untuk Apis mellifera seperti di belakang saya ini sistemnya kita berpindah. Jadi kita harus mengikuti alur bunga dalam 1 tahun. Musim bunga untuk di Indonesia ini, di Jawa ini khususnya yang kita pelajari di sini, yang kita gunakan itu dalam 1 tahun 12 bulan itu menghasilkan madu 6 bulan kosong. Saat musim penghujan maka madu tidak ada, produk tidak ada. Paling kita hanya untuk pembibitan aja. Tapi kalau ketika musim panas maka madu akan banyak sekali.
jadi mengikuti alur bunga. Tapi kalau untuk lebah trigona, kita bisa stay di satu tempat bisa, asalkan semua kecukupan dari pakan lebah itu kita lengkapi. Maka Jadi kalau misalnya musim kita akan hujan bisa madu itu nggak ada. Ini perawatan lebah. Untuk lebah Apis mellifera, lebah Apis mellifera ini perawatannya dalam 1 minggu, pengontrolan minimal kita 3 kali. 2 kali kita kontrol, 2 kali untuk kita cek kondisi pakan dia, kemudian 1 kali kita untuk bersihkan hama. Jadi dalam 1 minggu minimal kita 3-4 kali kita harus kontrol, karena lebah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi harus dirawat, Ini kita tuh apa namanya? cek vitaminnya, kita cek madu kondisi Apis ya. lebahnya Yang hitam apakah itu ada ya. hama atau tidak. Untuk hama lebah, khususnya Ini Apis yang mellifera enak, ini tapi hamanya gigit cukup itu. banyak. Jadi Apis mellifera ini hamanya adalah semut, kemudian pestisida, kemudian katak, kemudian serangga-serangga yang bisa membuat lebah itu rusak. Untuk mengatasinya kita bisa menggunakan obat-obatan, kita bisa menggunakan vitamin, atau salah satunya kita bisa menggunakan ketika keracunan bisa menggunakan air kelapa atau bahan-bahan alami lain. Untuk pembibitan kita biasanya kita mulai saat musim penghujan, kita perawatan di situ, kita tempatkan lebah di lahan jagung. Untuk di Madu Pak Lebah ini kita fokus di lahan jagung. Jadi kita pasti mencari lahan jagung pertanian yang cocok untuk lebah bertahan hidup ketika musim penghujan. Ketika musim panas, maka lebah itu akan kita bawa ke lokasi yang banyak madunya, seperti halnya kapuk randu, kemudian rambutan, karet, kelengkeng, sonokeling, dan lain-lain. Untuk pemanenan madu, untuk trigona sendiri 1 bulan dengan catatan kondisi pakannya cukup. Ketika kondisi pakannya tidak cukup, maka jangan dipaksakan untuk dipanen. Kemudian untuk Apis mellifera, kita bisa panen itu minimal itu 10 hari sekali. Bisa lebih tergantung dari pakan yang tersedia saat itu. Panennya rata-rata di sini untuk per 10 hari itu kita bisa kurang lebih 50 kilo untuk di sini. Untuk lokasi yang lain seperti halnya di saat ini kita ada di Cikampek, untuk panen madu rambutan kita kurang lebih ada 150-an. Itu kita bisa panen seluruhnya kurang lebih dalam per 10 hari itu 80 kilo sampai 100 kilo. Prosesnya ketika panen kita turunkan kadar airnya, kemudian baru kita botolkan. Untuk diversifikasi produk yang lain paling untuk minuman, kemudian untuk produk propolis kita cetak langsung, kita ekstrak langsung. Untuk royal jelly kita juga langsung kita produksi di sini, kemudian langsung kita jual. Terus untuk olahan-olahan yang lain itu madu itu bisa dipakai untuk sabun, kemudian untuk permen dan lain-lain. Kita pemasaran kita ada via online, kita ada beberapa market online, kemudian kita ada direct selling, kita masuk bahan baku untuk pabrik. Kita sendiri ada di toko di Mall Botani Square untuk di Kota Bogor, di Transmart, kemudian di beberapa tempat lain. Tips untuk bagi pemula beternak lebah, sebelum memulai beternak lebah, pahami dulu lebah itu dan klasifikasikan dulu lebah apa yang mau digunakan, lebah yang bersengat atau lebah yang tidak bersengat, kemudian cek lingkungan sekitar, lingkungan yang pas untuk memulai usaha lebah ini. Lebah apa yang mau jenis apa trigona, apakah apis, itu harus dicek dulu. Jadi tidak bisa kita hanya asal mencontoh kesuksesan beternak lebah terus kita menerapkan langsung di kondisi yang belum kita pahami, kemudian kita tiru dengan instan. Itu biasanya banyak menimbulkan kegagalan. Jadi pahami dulu ilmunya, pahami dulu kemauan lebah, kemudian kita pahami dulu apa yang dibutuhkan oleh lebah. Semua usaha itu pasti ada prosesnya. Proses itu membutuhkan kesabaran, kekuatan, keyakinan kita untuk berhasil. Jadi apapun yang terjadi pada yang kita usahakan, yang penting kita mulai dulu saja. Karena memulai itu niat awal kita untuk sukses. Jadi saya sarankan semua, kami sarankan bahwa ketika kita memulai usaha harus fokus, tulus, serius. Dan ketika gagal kita jangan patah semangat. Karena kegagalan itu pasti ada dalam proses. Kegagalan itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Dicibir orang, kegagalan, kerugian itu hal yang wajar. Karena dari proses itu semua kita secara tidak langsung kita akan memahami apa artinya bisnis, apa artinya kita memulai usaha, sehingga kita akan tahu mana yang harus kita benahi untuk mencapai keberhasilan itu. Yang penting ketika mengalami kegagalan, jangan patah semangat. Kita harus terus fokus pada apa yang kita yakini kita akan berhasil. Sama kayak gue, harus semangat terus bikin madu konten. bisa, kalau berminat untuk madu Pak Lebah bisa menghubungi di nomor 0812 8481 4898 atau di IG kami di Madu Pak Lebah, madu Pak _lebah, atau di web kami langsung di madupalebah.com.
www.madupalebah.com atau di Websitenya ya. Facebook kami di Madu Pak Lebah. Untuk berkunjung untuk di sekitar Bogor, toko kami ada di Mobil Bogor. di lantai LG. Kemudian untuk di Modern Market ada di Transmart, kemudian ada di Kuntum. Ya. Daerah Tajur bisa ada di sekitar Kuntum dan Ken, restoran Ken juga ada. Atau bisa langsung ke gudang kami, kita buka terus dari Senin sampai Sabtu. Minggu kita biasanya kita jualan ini direct selling. Kita biasanya jual RVD, kita juga jualan Madu Pak Lebah, juga kita jual di Taman Hilang, tepatnya di Taman Hilang. Nanti pasti akan ketemu kantor kita di situ. Oke, lanjut. Mungkin videonya batas itu doang. Jadi intinya kesuksesan itu harus fokus, semangat, jangan patah semangat. Ya, itulah katanya Pak Lebah tadi ya, Madu Pak Lebah tadi ya. Oke, buat ibu semua mungkin videonya batas itu doang. Jangan lupa di subscribe, like, tinggalkan jika kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Enjoy next video.